Shalom, selamat datang di podcast kita yang kedua untuk bulan Maret ini. Nah, dengan judul Finding Serenity Through the Season of Lent, menemukan kedamaian melalui masa Prapaskah ini. Nah, narasumber kita kali ini datang jauh-jauh dari Jakarta nih, nama resminya ya Ibu Lita Wijaya, atau yang lebih kita kenal dengan nama Mimi. Jadi saya panggil Ibu Mimi. Ibu Mimi, selamat datang ke podcast kami. Terima kasih, Shalom. Saya bersyukur kalau pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan ya untuk bersaksi, dan ini merupakan sebuah kehormatan besar buat saya bisa berbagi cerita tentang kehidupan saya sebagiannya gitu. Oh iya, tahun berapa ya pertama kali kita ketemu? Kalau saya tidak salah ingat, saya pindah ke Tanjung Pinang itu 2005, berarti kurang lebih di akhir 2005. Lalu lanjut ya, waktu itu Ibu Mimi join ke Foundridge Christian Academy sebagai one of the first pioneer teachers gitu loh. Dan oleh murid-murid dan di sekolah dipanggil sebagai Mrs. Lita Wijaya. Oke. Ya, saya dengar waktu sewaktu mengajar sering saya pernah notice bahwa Ibu Mimi pernah keluar untuk minta izin untuk bentar ya, aku lagi sakit nih lututnya, nggak sulit untuk berdiri lama. Nah, bisa nggak untuk kembali cerita tentang masalah kesehatan waktu itu dan kemudian pindah ke Tanjung Pinang? Ya, sebenarnya sebelum saya pindah ke Tanjung Pinang, itu saya sudah sempat ya mengalami yang namanya autoimun. Cuma waktu itu kan awalnya itu dari ITP. Waktu pas saya pindah ke Tanjung Pinang, rupanya itu jadi bertambah dalam, bertambah berat. Jadi sebutnya SLI gitu. Jadi saya kena lupus di situ. Saya pun baru tahu kalau saya itu mengidap lupus SLI. Oke. Ya, sebagai seorang dokter, ya saya tahu apa itu yang namanya systemic lupus erythematosus. Itu penyakit yang belum diketahui sampai sekarang penyebabnya, ya, baru menduga-duga. Kemudian pengobatan drug of choice untuk dia juga belum ada, ya. Ini kan kejadiannya sel yang biasanya untuk sel imun kita, yang biasanya untuk menolong kita terhadap infeksi, malah sel ini ngelawan jaringan sehat tubuh kita. Bener kan ya? Iya, betul. Kayak gitu ya. Menyerang balik. Sehingga nyerang balik, dan dia tuh nyerangnya biasanya di kulit ya pertamanya ya. Awalnya saya dapatnya di kulit, tulang, dan sendi. Jadi saya baru tahu bahwa saya itu mengidap SLI gitu ya, dan itu yang diserang itu di kulitnya, terus kemudian tulang, sendi gitu. Nah itu saya sebenarnya waktu itu saya sempat shock, sebenarnya sempat kaget juga nih, ini penyakit apa lagi gitu ya, itu kan baru buat saya. Dan sebenarnya waktu itu saya merasa bahwa hidup saya ini kayaknya udah di ujung tanduk loh, saya tuh nggak kuat gitu, saya merasa bahwa untuk ngejalanin ke depan itu kayaknya saya hopeless, saya sempat putus asa. Tapi saya bersyukur ada teman-teman, ada Bapak Ibu Gembala khususnya waktu itu ya, yang sudah mengenal saya dan memberi support. Kemudian juga ada keluarga dan teman-teman yang juga memberi support kepada saya, itu menjadi sebuah kekuatan gitu ya untuk saya perlahan bangkit. Dan lewat saya doa-doa pribadi pun akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan kasih saya kesempatan gitu ya untuk saya mulai bangkit, pulih, dan sembuh. Dalam arti kata saya bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu, tanpa ada halangan, seperti itu. Nah dari situ saya pengobatan, terus tahun 2008 saya ada dipanggil, dan artinya saya sekeluarga itu kami harus balik ke Jakarta dan kami pindah ke Jakarta, seperti itu. Ya, sejak pindah ke Jakarta itu saya yakin pasti banyak sekali kesaksian, dan yang saya dengar Mimi sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga itu aktif di dalam jemaat lokal seperti yang pesan kami. Dan saya ingat juga pesan kami ke keluarga Mimi ya.
kalau pindah ke Jakarta harus doakan ada pengganti 4 yang masuk ke GPD Bintan Center, dan itu kayaknya jadi kenyataan karena doa kamu. Itu side story aja. Nah, kemudian jelang pandemi nih, kita loncat langsung ke jelang pandemi. Karena saya yakin sepanjang 2008 itu pasti ada banyak pertolongan Tuhan, banyak kesaksian, saya juga ikut dengar. Nah, jelang pandemi, kami sempat dengar bahwa Ibu Mimi kembali mengalami masa-masa sulit. Nah, bisa tolong ceritakan? Baik, jadi waktu pas 2019 itu dari pertengahan ya, bulan Juni, Juli itu saya sudah mulai merasa bahwa ada yang nggak beres di tubuh saya. Sampai di akhirnya saya sempat mengikuti sebuah terapi. Nah, sempat saya ikut terapi itu dan cuma 3 bulan sih terapi totalnya. Dan di situ saya Terapi alternatif atau terapi medical? Saya ambil awalnya sih memang terapi medis gitu, tapi kemudian di tengah perjalanan itu ada penawaran gitu ya dari rekanan saya gitu untuk saya ambil terapi yang alternatif gitu. Nah, jadi selama terapi alternatif itu juga saya merasa bahwa ini makin lama makin gak beres tubuhnya, makin sepertinya menurun, merosot gitu. Sampai akhirnya di akhir 2019 itu ya November, sekitar November, disitulah letak saya benar-benar terkapar dan saya memang gak bisa apa-apa lagi. Saya merasa bahwa saya ini sudah terlampau jauh gitu ya. Saya dengan terapi itu saya banyak promosi terapi itu dibanding saya promosi Tuhan saya yang besar, Tuhan saya yang hebat begitu. Dan akhirnya saya di posisi itu akhirnya saya harus masuk rumah sakit dan itu 2 kali gitu ya masuk rumah sakitnya. Nah, disitulah letak saya waktu sampai saya di rumah sakit itu saya banyak sekali merenungkan ada apa dengan saya selama ini gitu ya. Dan saya menyadari di situ bahwa karena saya sudah banyak mempromosikan di luar Tuhan, maksudnya terapi itu dibanding Tuhan sendiri gitu. Jadi saya disitulah saya banyak sekali penyesalan dan saya sungguh-sungguh di ujung saya bertobat, saya menyesal dan saya minta ampun sama Tuhan. Terus saya juga dalam waktu pemulihan itu gitu ya, itu saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu setia gitu dan saat saya bertobat sungguh-sungguh Tuhan perlahan mulai angkat saya kembali, iman saya diangkat, terus saya kembali bisa merasakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu tembus gitu ya. Di situ letaknya waktu saya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan saya juga menyesal gitu ya, kembali saya merenungkan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar buat saya. Saya udah berdosa, saya udah bersalah dalam banyak hal, tapi Tuhan beri saya kesempatan untuk saya bangkit. Dan di situ saya menemukan banyak sekali penghiburan, kekuatan yang Tuhan berikan di situ. Dari Bu Dokter ada tanggapan dalam proses yang panjang ini? Wah, kalau saya lihat sih, saya suka baca tentang lupus karena Mimi di FCA dulu ya. Saya lihat-lihat, wow ini penyakit ini banyak sekali sering membuat orang down dan sebagainya dan sering kali dan di masa-masa seperti itu sebagai bisa menemukan ketenangan dalam masa itu kan masa yang tidak mudah. Oh iya, saya tadi saya potong sebentar. Waktu pas saya lupa menyebutkan bahwa di perjalanan yang masa sulit itu sebenarnya itu bukan yang dari lupus ya, tapi saya jatuh lagi di nefritis lupus dan ini tingkatnya itu yang terberat. Karena apa? Ini sudah kena ginjal gitu ya. Ini jadi sebutannya saringan ginjal bocor. Nah, di situ memang saya pribadi nih secara tubuh fisik saya, memang saya juga itu rasanya memang udah ini yang benar-benar di ujung tanduk. Kalau dulu itu belum ujung tanduk, ini yang benar-benar di ujung tanduk. Dan saya itu berat sekali kali ini gitu ya.
Dan kali ini pun saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya kali ini dengan setelah bertobat, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah saya maksudnya dikasih kesempatan lagi gitu ya. Okay. Saya sempat perenungan itu. Terus akhirnya saya juga doa, saya bilang kalau Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi ini yang sekarang ini, saya akan benar-benar sungguh-sungguh menggunakan hidup saya itu untuk yang benar-benar berguna gitu. Dan saya rela kalau saya dibentuk seperti apapun, seandainya saya harus merangkak dari awal ya, dalam arti kata cara hidup saya, pola hidup saya, dan cara saya juga saya ke Tuhan gitu ya, hubungan saya ke Tuhan. Jadi semuanya saya benar-benar saya berserah penuh kepada pembentukan Tuhan gitu. Mau seperti apapun saya ikut gitu. Wow. Nah, disitulah letaknya perlahan Tuhan itu sepertinya saya merasa dia berkenan karena waktu pas di masa-masa sulit itulah saya diberi penghiburan gitu. Oke. Tapi titiknya itu poinnya di sini adalah bahwa Ibu Mimi rela gitu loh sama Tuhan. Mau mulai dari nol lagi, mau restart lagi, bentuk hidupku rela seperti itu. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya tidak berarti, tetapi kayaknya ini level yang lebih tinggi lagi dari segi kesehatan aja. Ya. Nah, nanti di kesimpulan nanti jamahan Tuhan itu kan sempat saya dengar ya, bentuk realnya seperti apa. Kalau tidak saya ada sebuah lagu yang akhirnya tercipta, tapi itu nanti ya. Nah, sekarang saya mau kaitkan dengan season kali ini ya. Season kali ini tentang berpuasa. Kira-kira Mas kenal nggak dengan konsep puasa gitu? Iya, saya puasa itu sebenarnya sudah sejak lama gitu. Dari sebelum saya menikah saya sudah kenal konsep puasa. Cuma menjalankannya itu gitu. Dan kalau saya pribadi sudah beberapa macam puasa gitu ya. Saya karena kan waktu pas saya mau puasa pun saya doa gitu. Kebanyakannya sih berurusannya dengan kesehatan gitu. Di situ poin saya maksudnya. Jadi sudah mengerti tentang puasa kaitannya dengan kesehatan. Ada kaitannya dengan lupus nggak ya puasa? Wah, nggak tahu. Nggak ada. Nggak apa-apa, baik. Sekarang saya jadi ingat ya seorang pendeta yang terkenal ya namanya Jentezen Franklin ya, dia berikan 5 poin tentang puasa, bahwa puasa itu akan memberikan terobosan baru, jawaban dari atas doa-doa kita. Itu Matius 17 ayat 20 referensinya. Kemudian puasa juga itu akan membawa penyembuhan emosi dan fisik. Itu dari segi rohaninya ya, maksudnya keuntungan berpuasa Kristen ya, berpuasa Kristen. Apapun itu, apa puasa 3 hari, puasa Lent season, atau puasa Esther, Purim, apa segala macam ya. Tapi intinya puasa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, yang ketiga, ini juga saya rasa mungkin Mimi alami ya, bahwa dengan berpuasa kita akan lebih sensitif kepada Roh Kudus. 1, 2, 3. Keempat ini adalah disiplin. Ya, puasa itu untuk disiplin dan pertumbuhan rohani. Ada lagi? Ada yang increase intimacy. Oh iya, satu lagi. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama itu sebetulnya meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 ya. Nah, dari 5 hal ini Ibu Mimi ya, bisa nggak Ibu Mimi saksikan secara spesifik mengenai manfaat puasa dalam kaitan proses Ibu Mimi mengalami proses masalah kesehatan yang berat ini? Untuk pribadi dalam kesaksian ini. Iya, baik. Saya coba ambil poin pertama ya, itu saya ngalamin. Jadi waktu pas saya poin pertama itu apa? Increase yang intimacy with God. Intimacy with God. Ya. Karena sejujurnya kalau kita di kehidupan sehari-hari kan kita itu sepertinya biasa-biasa gitu ya hubungannya dengan Tuhan. Kadang kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas gitu kan, termasuk pelayanan-pelayanan kita. Tapi saat kita ambil puasa, yang benar-benar puasa gitu ya, tanpa mengerjakan apapun, yang urusannya cuman kita bersekutu dengan Tuhan lewat baca firman, kita berdoa. Nah itu tuh terasa banget gitu.
keintiman kita itu meningkat. Ya. Nah, di saat keintiman saya meningkat, nah di situ juga kan ada banyak seperti doa-doa yang saya naikkan gitu ya. Apapun itu, termasuk kesehatan saya. Dan di situ juga saya menemukan bahwa ada breakthrough pastinya. Dan juga secara fisik, emosional itu udah terkait. Pasti terkait. Jadi kan saya lebih mendekatkan diri ke Tuhan, otomatis pikiran saya, hati saya semuanya tertujunya kepada Tuhan. Jadi saya udah nggak mikirin itu penyakit segala. Kan dulu saya punya sakit mah juga akut itu, lambung akut. Tapi justru di saya puasa itu nggak masalah gitu, sehat sayanya. Bahkan saya sempat puasa ya dalam apa namanya tuh tentang sesuatu hal yang memang urgent. Dalam arti saya ini punya kebutuhan khusus untuk pergi gitu ya ke Israel waktu itu. Saya benar-benar saya nggak tahu karena pas saya nggak punya uangnya. Tapi saya kok berkerinduan gitu di situ. Kalau soal kesehatan itu mah ya itu memang pasti Tuhan punya kendali gitu ya. Kalau misalnya saya diizinkan pergi, berarti kan Tuhan kasih saya kesehatan otomatis begitu. Nah, jadi saya dengan berpuasa itu saya dengan tekun di situ saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini bagian saya apa enggak? Terus kalau Tuhan misalnya izinkan saya pergi, uangnya bagaimana Tuhan? Nah, disitulah jadi saya benar-benar melihat gitu ya, walaupun saya sama Tuhan, tapi yang lainnya saya nggak tahu di luar sana Tuhan gerakan dan akhirnya saya temukan terobosan di situ. Jadi saya tidak keluar biaya, orang lain yang digerakin Tuhan membiayai kami pergi begitu, bahkan bisa pergi satu keluarga. Itu keajaiban luar biasa itu buat saya. Dan di kesehatan saya sehat. Saya sehat dan lambung saya pun nggak ada masalah gitu. Jadi saya menemukan banyak sekali keuntungan yang di berpuasa gitu ya. Dan otomatis juga itu ada apa ya, kita semakin sensitif dengan Roh Kudus. Kita bisa ngobrol sama Roh Kudus di situ saat-saat itu. Sebenarnya sehari-hari pun kita harus latihan ya. Tapi di puasa ini, masa-masa berpuasa, kita akan terasa lebih dengar suara Tuhan gitu ya. Kita tanya apa, kita kayak ngobrol seperti biasa lah dengan teman, dengan sahabat. Nah kayak gitu, itu terjalin. Nah terus dengan demikian otomatis secara spiritual itu kita ngalamin pertumbuhan gitu. Ada pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan, terus cinta kita ke Tuhan, kok merenungkan kebaikan Tuhan. Pokok semua yang Tuhan buat itu sungguh amat baik begitu. Nah itu dia. Itu semuanya. Jadi dialami sendiri ya. Jadi puasa itu puasa juga bisa untuk keinginan kita juga bisa passion apa tuh? Kerinduan sampai ke Israel pun bisa sama keluarga. Wow, besar. Dan itu on top of your problem gitu ya. Jadi nggak ada excuse gitu ya sebetulnya. Justru mendorong untuk kita lebih dekat pada Tuhan. Karena ya kembali ke masalah kesehatan, wah luar biasa aja kan kita cari alasan gitu kan. Oh, Tuhan ngerti dong, saya kan sakitnya ini kan luar biasa. Tapi bisa ya Tuhan izinkan dan bisa merasakan manfaat puasa. Jadi puji Tuhan. Sekarang masih berpuasa nih, lagi puasa Purim nih. Iya betul, 40 hari. 40 hari dari? Semua dari tanggal 3 Februari. Februari sampai Purim itu kapan ya? 15 Maret. 15 Maret berarti. Purim dulu baru Passover ya? Iya. Wow, oke. Iyalah. Ya, pernah cerita juga, pernah ada kesempatan kita ngobrol dalam masa-masa pemulihan, betul ya? Masa-masa sulit yang Masa itu sulit. Atau yang di titik terendah itu ya, di rumah sakit itu ya? Titik terendah di rumah sakit. Terus pas mau keluar ya, pas udah mau discharge ya, mau ke apa? Saya sudah diizinkan boleh pulang. Boleh pulang. Ya, di situ ucapan syukur itu keluar. Iya, tuh Roh Kudus lah yang kasih, yang sangat menghibur gitu ya. Justru saya pun tidak menyangka gitu. Lagi persiapan itu saya tiba-tiba mengalir dari hati ini terus keluar lewat pujian. Wow, dapat ilham. Jadi, pujian. Bukan lagi kata-kata tapi langsung pujian berikut dengan ritmenya, nadanya begitu. Kayak seperti itu. Oke. Nanti di akhir podcast itu sudah disiapkan pujiannya. Iya. Jadi sekalian jadi penutup obrolan kita ini ya, nanti pujian.
Terima kasih sekali ya dengan waktu yang singkat ini Ibu Mimi sudah berbagi kesaksian hidup yang luar biasa dan tanpa menutup-nutupi kelemahan, ya mengakui betapa dan itulah kasih Tuhan ya. Tuhan tidak memandang kita kadang-kadang mau cari-cari jalan sendiri, tapi Tuhan kasih kesempatan, itulah anugerah. Dan khususnya sekarang di masa raya, masa persiapan Prapaskah, di mana kita berpuasa, kesaksian Ibu Mimi justru menambah kekuatan bagi saya, bagi pendengar semua. Nah, kita percaya bahwa di masa Prapaskah inilah setiap pribadi yang mendengarkan podcast ini dapat mengalami peningkatan kepekaan kepada Roh Kudus. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan di dalam proses itu, selama kita berpuasa pasti ada damai dan kekuatan dari Tuhan. Iya, itu pasti. Oke, ya sampai jumpa di podcast berikut. Berikutnya kita tutup dengan pujian dari Mrs. Lita Wijaya alias Ibu Mimi. Oke, pujian ini saya dapatkan pada waktu saya sedang sudah masa ini ya, saya bertobat dan saya selama beberapa hari di rumah sakit itu, jadi saya sudah waktunya mau pulang. Nah ini Roh Kudus kasihkan ke saya dan itu benar-benar ternyata saya baru tahu bahwa itu ada tertulis gitu, dan itu sebagai rangkaian pujian dari Mazmur yang diambil dari Mazmur 103 ayat 2-5 begitu. Saya coba nyanyikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala sakitmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengangkatmu dari lubang kubur, mahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Angkatlah wajahmu tertuju kepadanya, percaya Dia yang bertindak bagimu. Pegang janjinya dan bersyukur kepadanya, pasti kau lihat kemenangan baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang puaskan hasratmu dengan kebaikannya. Masa mudamu baru seperti Raja Wali. Angkatlah wajahmu tertuju kepadanya, percaya Dia yang bertindak bagimu. Pegang janjinya dan bersyukur kepadanya, pasti kau lihat kemenangan baru. Pegang janjinya dan bersyukur kepadanya, pasti kau lihat kemenangan baru. Pasti kau lihat kemenangan baru.